Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tadi sempat bertanya ya dok ya terkait makanan-makanan yang bisa menutrisi kesehatan mata itu sendiri apa aja sih dok? Boleh kesehatan aja ya? Silakan dokter. Jadi kebetulan yang ditanyakan Viva ada di slide nih, jadi biar lebih enak membacanya atau melihatnya ya. Jadi untuk kesehatan mata memang ada nutrisi-nutrisi penting atau vitamin-vitamin penting yang bisa didapatkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Contohnya adalah vitamin A, ini bukan mitos berarti ini adalah fakta ya. Penting untuk penglihatan mata, terutama dalam pencahayaan yang rendah. Sumbernya bisa termasuk dari wortel, sayuran hijau, kemudian vitamin C juga bagus ya untuk melindungi mata dari kerusakan dan juga sebagai antioksidan. Vitamin E juga berfungsi antioksidan dan dapat mengurangi resiko terjadinya katarak ya. Bisa didapatkan di kacang-kacangan dan biji-bijian. Lalu zinc ini juga mineral membantu menjaga kesehatan retina dan dapat mengurangi resiko degenerasi makula ya. Sumbernya ada di daging-dagingan, mungkin kerang atau biji dan labu-labuan ya. Omega 3 nih, ini yang paling sering nih untuk anak-anak biasanya ya. Itu dapat di ikan-ikanan ya, nggak harus salmon ya, bisa di ikan kembung juga ada ya. Jadi usahakan makan makanan yang banyak ikannya ya. Kemudian lutein dan zeaxanthin, antioksidan membantu melindungi mata dan kerusakan akibat sinar UV. Dan kebetulan bulan Agustus, bulan depan ya, itu adalah bulan vitamin A. Jadi yang punya anak-anak, mungkin anak sekolah atau anak balita, boleh ke puskesmas untuk ditanyakan kapan pemberian jadwal vitamin A-nya. Dan itu secara gratis ya. Boleh ibu-ibu atau bapak-bapak datang ke puskesmas atau ke posyandu ya, secara gratis dan itu fungsinya sangat penting ya. Baik dokter. Nah ini kan dokter bisa dikatakan adalah pola makan yang sehat ya, Benar. dokter. Nah bagaimana kalau seandainya nih kita berikan dengan vitamin yang kayak multivitamin atau mungkin vitamin-vitamin yang bisa menggantikan makanan yang seharusnya masuk ke dalam tubuh, apakah mungkin bisa setara dokter? Oke, jadi kalau sudah ada dalam bentuk kapletannya itu boleh digunakan ya. Ya, apalagi yang memang benar-benar pure isinya vitamin ya. Tapi tetap kalau untuk dicerna akan jauh lebih banyak terserap itu adalah real foodnya atau makanan-makanan yang tadi. Tapi kalau misalnya nggak sempet ya, maklum lah banyak ibu-ibu yang sibuk, mungkin anak-anaknya nggak suka makan buah atau nggak suka makan sayur, ditambahkan suplemen tambahan tadi boleh-boleh aja. Sesuaikan dengan dosisnya dan jangan lupa beli yang original. Harus beli di tempat yang terpercaya dan lihat di belakang layarnya komposisinya apakah benar murni vitamin atau jangan-jangan ada tambahan gula. Nah, kita sebagai konsumen sekarang harus lebih selektif dalam memilih atau mengkonsumsi sesuatu ya. Jangan lupa lihat label di belakangnya. Yang komposisi pertama itu adalah yang paling banyak terkandung dalam suatu barang tersebut ya. Kayak sekarang kan labelnya susu UHT, pas dilihat ternyata gulanya yang lebih tinggi ya. Seperti susu kental manis, namanya susu kental manis tapi isinya gula ternyata ya. Jadi kita harus lebih selektif ya. Kemudian apalagi nih selain vitamin tadi, jadi ada namanya makanan bergizi ya, membiasakan anak diberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Balik lagi, jangan lupa real food ya, jangan makanan yang cepat saji, makanan beku ya. Jadi usahakan anak itu dibiasakan mendapat makanan yang benar-benar alami ya. Ibunya masak sendiri, nggak sempat ibunya masak sendiri, beli tapi yang benar-benar real food ya. Jangan belinya malah nugget ya, nugget cepat saji, burger ya. Benar. Ya, itu harus dihindari. Kemudian mencukupi kebutuhan air dalam tubuh, memakai alat pelindung mata. Baik yang sakit mata ataupun tidak, kalau ke tempat yang berangin-angin ya, yang banyak polusi itu harus menggunakan kacamata. Terutama yang lagi sakit, yang matanya sudah teriritasi, saya selalu sarankan nggak harus kacamata hitam kok. Kacamata putih pun nggak apa-apa, biru pun boleh, kuning pun boleh. Fungsinya adalah untuk melindungi mata tadi agar tidak tambah iritasinya. Dan kalau kita yang bekerja sering menggunakan gadget, gunakanlah pelindung mata anti blue ray tadi ya. Oke, lalu menghindari bermain menggunakan mainan yang keras dan tajam. Ini perlu diedukasi kepada anak-anak ya. Apalagi anak di bawah 5 tahun itu sering mencolok matanya, memasukkan sesuatu. Itu selain perlu diawasi, perlu dilakukan edukasi ya. Lalu tetap kurangi penggunaan gadget, terutama anak-anak di bawah 5 tahun. Penggunaan gadget adalah maksimal 1 jam per hari ya.
Lalu rutin pemeriksaan kesehatan mata. Ini ya 1 tahun sekali ke dokter. Oke, kita lihat ini udah. Oke, cara menjaga kesehatan mata. Ini tadi udah ya, makanan yang sehat, dan ternyata ada satu lagi. Hindari rokok ya. Jadi merokok berbahaya untuk kesehatan dan mempengaruhi kesehatan mata. Jadi yang merokok, yang orang tuanya merokok itu perlu dihindari penggunaan rokoknya tadi. Kalau bisa di stop ya. Lalu istirahatkan mata secara berkala. Oke, ini ya, nih 20-20 tadi ya. Gunakan gawai maksimal 2 jam dan jaga jarak minimal 20 kaki atau 40-50 cm. Kurangi tingkat kecerahan layar. Bila menggunakan gawai lebih dari 2 jam, harus relaksasi selama 20 detik. Ya, cukup bentar ya, 20 detik selama jaraknya 40 cm ya. Rumus 20-20 ya. Relaksasi mata dengan menggosok-gosok kedua tangan, lalu letakkan hangatnya tangan di atas kelopak mata. Jadi digosok-gosok, udah hangat, ditaruh di sini. Tapi jangan lupa tangannya bersih. Cuci tangan dulu ya. Oke. Nih ya, batasi waktu layar screen time, kemudian penuhi asupan nutrisi. Tadi udah kita bahas ya, nutrisinya apa-apa aja. Ajak anak bermain di luar ruangan, jadi jangan terpaku dengan gadget ya. Jaga jarak dan pencahayaan saat membaca. Tadi 20 kaki atau 40 cm. Kemudian pemeriksaan mata rutin ya. Oke, kontrol penyakit. Nah, kontrol penyakit sistemik juga ya. Kalau yang ada hipertensi, gula itu bisa mempengaruhi kesehatan mata. Jadi harus dikontrol secara berkala. Ini ada mitos dan fakta ternyata. Ini sering ditanyakan, kacamata minus yang lebih rendah bisa mengurangi rabun katanya ya. Jadi misalnya rabunnya satu, dia pakainya 0,75. Jadi itu adalah mitos. Jadi gunakanlah kacamata sesuai dengan koreksi kacamatanya. Baik. Oke. Ini sudah. Oke, jadi ini. Kapan harus ke dokter? Jika penglihatan kabur mendadak, mata merah, nyeri atau bengkak, kemudian atau keluar nanah ataupun air mata berlebihan, sensitif terhadap cahaya atau melihat bayangan hitam atau kabut secara terus-menerus. Baik dokter, ini ketika sudah mengalami gejala-gejala tersebut wajib langsung ke dokter ya. Dan juga tadi juga sudah disampaikan bahwa memang kita harus menyayangi mata kita ya dok ya, harus bisa menjaga mungkin hal-hal yang masuk pun seperti kontak lens dan sebagainya itu harus diperhitungkan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa pola makan sehat kembali lagi ya, harus kita lakukan supaya mata kita bisa ternutrisi dengan baik, bukan hanya mata tapi seluruh organ tubuh tentunya. Terima kasih dokter Sela sudah hadir dan dokter Betty sudah hadir tentunya untuk membahas terkait langkah muda jaga mata tetap sehat. Dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Dokter Kito dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifah Mansya pamit undur diri dan sampai jumpa.